Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan bosan-bosan untuk pembelajaran secara daring ini, karena sesuatu hal yang sekiranya kita tidak bisa menolak. Ya, mudah-mudahan segala sesuatu yang menjadikan kita jadi kendala, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak tentunya masih semangat semuanya ya. Di sini Bu Guru akan menyampaikan pelajaran sejarah kebudayaan Islam, atau kalau disingkat menjadi SKI. Untuk pelajaran ini adalah dengan materi sejarah kepemimpinan Abu Bakar. Sebelum kita nanti mengarah ke sejarahnya Abu Bakar atau Khulafaur Rasyidin, oleh karena itu tentunya anak-anak harus tahu pembahasan pokok yang akan saya sampaikan pada hari ini ya. Slide 1 yaitu definisinya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua akan mengenai biografi Khalifah Abu Bakar. Yang ketiga diangkat menjadi khalifah dan prestasi Abu Bakar. Satu persatu akan saya kupas sehingga sama semuanya nanti bisa memahami. Nah, di sini dari pokok bahasan definisi di sini adalah anak-anak tentunya bisa atau sudah bisa baca di rumah semuanya ya, mengenai sebelum materi diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sini, sampai semuanya mestinya di rumah sudah belajar atau membaca, karena sejarah itu wajib atau perlu sekali dengan membaca. Karena apa? Membaca adalah jendela dunia yang awalnya itu tidak tidak begitu memahami. Insya Allah dengan membaca kalian akan mengerti. Definisi di sini, definisi Khulafaur Rasyidin dulu, karena Abu Bakar adalah termasuk khalifah dan termasuk Khulafaur Rasyidin. Siapa sih khalifah? Ini tadi pengertiannya dulu ya. Siapa sih khalifah dan siapa sih Khulafaur Rasyidin? Itu. Jadi satu persatu. Yang dinamakan khalifah adalah, mari kita simak bersama di sini yang ada di layar kalian ya, layar kaca kalian, bahwa khalifah adalah berasal dari kata khalifah, berasal dari bahasa Arab yang artinya pemimpin. Jadi kalau kalian mendengar Khulafaur Rasyidin itu ada sendiri pengertiannya, dan khalifah pun juga ada sendiri. Kalau di sini pengertian dari khalifah adalah menurut bahasa Arab artinya pemimpin. Nah, khalifah merupakan istilah untuk gelar atau jabatan yang diberikan kepada pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Berikutnya adalah pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Kalau tadi kalian sudah membaca pengertian dari khalifah, sudah tahu bahwa itu pemimpin. Sekarang Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin? Kalau dilihat dari sini, gabungan dua istilah bahasa Arab dari kata khulafa dan rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, satu khulafa dan rasyidin. Nah, apa artinya khulafa tadi? Nah, perlu kita lihatkan di sini anak-anak bahwa khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pemimpin ya. Kemudian rasyidin. Rasyidin artinya mendapat petunjuk.
Ya, jadi khulafa pemimpin, rasyidin petunjuk. Kalau digabungkan, di sini kita lihat bersama-sama bahwa khulafa rasyidin adalah pemimpin yang mendapat petunjuk. Jadi pada masa setelah wafatnya Rasulullah itu anak-anak pemimpin itu yang dijadikan pemimpin orang yang beliau yang mendapat petunjuk, seperti itu. Tidak sekedar harus pokoknya kamu dan sebagainya, bukan itu ya. Berikutnya masih dalam ranah khulafaur rasyidin. Nah, kita lihat khulafaur rasyidin merupakan 4 khalifah pertama yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus untuk menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat. Kapankah itu? Setelah wafatnya Rasulullah, ya. Khalifah itu adalah sebagai jabatan tertinggi di dalam kepemimpinan Islam pasca wafatnya Rasulullah. Jadi anak-anak perlu diketahui bahwasanya khalifah itu juga merupakan jabatan, ya, jabatan yang tertinggi. Siapa sajakah yang termasuk khulafa rasyidin? Mari kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang tercantum khulafa rasyidin, diantaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ada berapa anak-anak? Tentunya sudah tahu ya kalian. Jadi yang menjadi khulafa rasyidin itu ada 4. 1 Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yakni Umar bin Khattab. Berikutnya yang ketiga urutannya adalah Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Anak-anak, kalau kalian ingin hafal siapapun yang menjadi khulafa rasyidin, biasanya di dalam mushola kalian ujian atau waktu sholat tarawih itu kalian mendengarkan seorang Bilal menyebutkan satu persatu nama-nama sahabat Nabi. Nah, itu untuk apa? Untuk mengingat atau untuk mengatur rakaatnya, ya. Jadi biar nggak lupa. Di situ bisa dipakai untuk Bilal. Jadi tentunya anak-anak yang biasanya ikut tarawih, ya, yang sekiranya tarawihnya itu beneran, insya Allah hafal. Dan diurut, tidak boleh dibolak-balik. Yang Abu Bakar ditaruh di belakang misalnya, Ali ditaruh di depan, tidak boleh. Harus diurut dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu adalah rentetan atau urutan dari susunan khulafaur rasyidin. Berikutnya anak-anak, ini kalian harus mengetahui. Sudah kenalkah kalian dengan sahabat Abu Bakar? Siapakah beliau? Nah, kita akan baca di sini. Ini akan dijelaskan. Nama aslinya juga ada, nama panjang pun juga ada. Jadi nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Sedangkan nama panjangnya panjang sekali kalau dibaca anak-anak, ya. Tentunya di LKS kalian juga ada. Kalau di sini saya tuliskan juga. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bla 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 dan selanjutnya. Anak-anak harus juga bisa membaca sendiri, ya, di rumah. Nah, jadi nama aslinya adalah, saya ulang kembali, Abdullah bin Abi Quhafa. Sedang nama panjangnya silakan dibaca pada layar kaca kalian. Berikutnya, nah, lalu kenapa sih Abu Bakar As-Siddiq kok berubah namanya jadi Abu Bakar As-Siddiq? Kalau tadi hanya Abu Bakar, sekarang kok berubah menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa sih? Nah, biar tidak tanda tanya, kita simak di sini. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, sebenarnya itu As-Siddiq adalah gelar. Kalau anak-anak melihat di materi tentunya tahu
ya, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatona itu loh ya, biasanya yang sifatnya Rasulullah. Nah, sebenarnya adalah itu sebuah gelar yang dimiliki oleh Abu Bakar. Abu artinya bapak, sedangkan Bakar artinya dengan segera. Artinya dengan segera bagaimana? Maksudnya adalah beliau masuk Islam dengan segera dan mendahului yang lain. Pada intinya berarti nomor satu, masuk awal masuknya. Oleh karena itu Abu Bakar juga disebut As-Siddiq yang artinya membenarkan, yaitu maksudnya adalah beliau membenarkan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, nah, Abu Bakar As-Siddiq di sini mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Apa sih anak-anak yang dinamakan dengan As-Sabiqunal Awwalun? Nah, tadi yang sudah katakan Bu Guru bahwa orang yang pertama kali masuk Islam pada saat itu yaitu Abu Bakar. Oleh karena itu Abu Bakar dijuluki seorang As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Itu. Berikutnya, nah, keutamaan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nomor satu, beliau adalah laki-laki yang dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam. Yang kedua, orang yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemaninya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tentunya anak-anak sudah mempelajari perjalanan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah yang dikejar-kejar oleh suku Quraisy dulu ya, itu insya Allah semester 1 ya. Berikutnya, sahabat Nabi yang paling dalam ilmunya alias cerdas, pinter. Itu adalah keutamaan yang dimiliki oleh jiwa Abu Bakar. Selanjutnya, beliau adalah sederhana dan tidak mau menyalahgunakan jabatannya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Walaupun beliau menjabat sebagai pemimpin, beliau tidak akan menyalahgunakan jabatannya. Nah, kalau kita lihat di negara kita ini banyak sekali anak-anak ya, tentunya kalian masih kecil belum memahami bahwa jabatan-jabatan yang sekarang ini banyak yang diampu oleh siapapun, banyak yang disalahgunakan ya. Jadinya ya seperti itu. Berikutnya, yang kelima. Yang kelima keutamanya apa saja? Nah, sebagai hakim dengan kedudukan yang tinggi. Jadi hakim yang paling tinggi kedudukannya adalah Abu Bakar. Berikutnya, beliau juga seorang pedagang yang sukses. Ya, beliau juga bekerja loh anak-anak ya, bukan hanya duduk, hanya diam, tidak mau berusaha, tidak. Beliau juga adalah pekerja keras dan menjadikan pedagang yang sukses. Berikutnya, termasuk As-Sabiqunal Awwalun. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa beliau adalah salah satu dari As-Sabiqunal Awwalun. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ceritanya bahwa setelah wafatnya Rasulullah itu ada apa. Nah, setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam itu dihadapkan dengan banyak problem anak-anak. Ditinggal oleh Rasulullah, pemimpinnya meninggal, gimana ini nanti siapa yang melanjutkan? Oleh karena itu banyak berbagai pendapat, beda pendapat. Nah, umat Islam merasa bingung karena apa? Pada saat itu sebelum Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan atau tidak berwasiat kepada siapapun untuk bisa menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Nah, di saat itu anak-anak bingung. Nah, maka terjadilah di sini
Nah, ada beberapa pendapat. Di situ ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Yang pertama, kaum Ansor juga mempunyai atau menguatkan idenya sendiri. Beliau mengatakan, setelah wafatnya Rasulullah ini, yang pantas menggantikan pemimpin umat Islam adalah dari golongan Ansor. Dengan alasan apa mereka? Karena penduduk Ansor yang lebih banyak membantu Rasulullah ketika ditindas oleh kaum Quraisy. Gimana dengan sikap kaum Muhajirin mendengar pendapat dari kaum Ansor? Kaum Muhajirin pun juga punya pendapat. Apa pendapatnya beliau? Bahwa kaum Muhajirin lah yang pantas untuk menggantikan pemimpin dari setelah wafatnya Rasulullah, karena kaum Muhajirin yang mendampingi dan menegakkan agama Allah, ya. Jadi terlebih dahulu awal untuk menegakkan agama Allah, yang berjuang bersama-sama Rasulullah adalah kaum Muhajirin. Nah, dengan kedua kaum ini ada berbeda pendapat, maka ini adalah salah satu sahabat yang akan setelah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu bermusyawarah, kalau begitu kita akan mendelegasikan pemuka suku Khazraj yang bernama Sa'ad bin Ubadah untuk menjadikan khalifah. Nah, saat akan dibaiat, datanglah Rasulullah. Ada apa Ansor dan Muhajirin ini bermusyawarah tentang apa? Artinya akan membaiat Sa'ad bin Ubadah. Ternyata Abu Bakar datang itu menyatakan sebaiknya posisi untuk kepemimpinan ini adalah kita serahkan kepada kaum Muhajirin. Kenapa kok begitu? Karena kata Rasulullah, karena kaum Muhajirin lah yang awal kalinya mempertahankan dan berjuang untuk mempertahankan Islam selama 13 tahun. Mereka yang pertama kali masuk Islam. Nah, dari situ Abu Bakar sudah menyampaikan itu, akhirnya kaum Ansor dan Muhajirin sepakat. Dari situ anak-anak, setelah Abu Bakar menyampaikan perkataan seperti itu, bahwa tadi akan disampaikan atau diberikan kepada kaum Muhajirin, maka di sini Abu Bakar pun dengan tidak serta-merta langsung menjadi pemimpin, tidak. Tetapi dengan mendengar usulan Abu Bakar, kaum Quraisy tadi ya tidak membantah. Dan Abu Bakar pun mempunyai 2 calon. Abu Bakar juga menunjuk sahabatnya, siapa itu? Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Tetapi beliau menolak dengan apa yang diberikan diberikan Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Beliau adalah menolak. Jadi gak seneng bahasanya, tidak serta-merta ingin jadi pemimpin, enggak. Oleh karena itu kita lihat berikutnya setelah 2 calon itu menolak, nah tadi akan ditunjukkan. Kenapa sih kok tidak mau? Karena di dalam jiwa Abu Bakar itu banyak jasa-jasa kepemimpinannya. Ya, apa saja yang termasuk jasa-jasa kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq? Kita akan melihat di sini. Nah, salah satunya adalah menumpas 3 masalah besar itu yang harus dihadapi oleh Abu Bakar. Apa saja 3 itu? Nah, satu, munculnya orang-orang yang murtad atau kalau di dalam LKS itu ridha, yaitu orang yang keluar dari Islam. Yang kedua, banyak orang yang enggan membayar zakat. Jadi Abu Bakar ini memberantas orang-orang seperti itu. Dan yang ketiga adalah munculnya nabi-nabi palsu.
banyak yang mengaku sebagai nabi. Jadi tidak sekarang aja anak ya, banyak nabi palsu yang di Jawa Timur pun juga ada beberapa orang mengaku sebagai nabi ya. Jadi dulu sudah ada nabi-nabi palsu. Oleh karena itu tugas dari jasa yang dimiliki oleh Abu Bakar yaitu bisa menumpas 3 masalah. Selain 3 masalah ini ada lagi anak-anak. Apa itu? Nah, Abu Bakar memutuskan untuk mengkodifikasi Al-Quran. Maksudnya apa? Nah, di sini mengkodifikasi Al-Quran itu dibetulkan, bukan bacaannya, tetapi diurut, dibukukan. Karena pada saat itu anak-anak, wahyu Allah itu bercecer, tidak langsung menjadi Al-Quran jilitan, enggak. Ya, jadi ada yang di pohon pelepah kurma, ada yang di tulangnya hewan unta, ada yang di hafid atau penghafal Al-Quran. Nah, oleh karena itu beliau Abu Bakar punya ide supaya nggak hilang. Gimana? Ada alasannya ya. Ada 2 alasan kenapa sih kok pakai mengkodifikasi Al-Quran. Nah, alasan yang pertama, bahwa banyaknya hafid atau penghafal Al-Quran yang gugur di perang Yamamah. Nah, dari situ pemikiran Abu Bakar, kalau tidak segera dibukukan, Al-Quran ini akan musnah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, upaya untuk menjaga kelestarian Al-Quran ya. Jadi biar tidak musnah, Abu Bakar punya ide seperti itu. Berikutnya, setelah kita pelajari jasa-jasa yang dimiliki oleh Abu Bakar, masih ada loh anak-anak ya, selain kodifikasi Al-Quran. Di sini Abu Bakar juga melakukan perluasan wilayah penyebaran Islam. Jadi tidak hanya sekedar di lingkup sekelilingnya, tidak, tapi melakukan perluasan penyebaran Islam. Dan anak dari sini Bu Guru menyampaikan materi seperti ini, tentunya setelah kita memberikan materi lewat layar kaca kali Anda, Bu Guru akan memberikan tugas di rumah ya. Tugasnya gimana? Nah, di sini sudah ada mengerjakan ini, kemudian ini ya, jadi dibaca, tidak hanya sekedar dilihat tok. Nah, dari sini anak-anak kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian semuanya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.